Halo, perkenalkan nama saya Sergius Melo, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia kelas B semester 3 dengan NIM 1901060059. Jadi di video kali ini sesuai dengan tugas dari dosen pengampu mata kuliah saya akan menjelaskan tentang golongan kalogen. Perlu diketahui bahwa golongan kalogen yaitu golongan sebangsa oksigen yang menempati golongan 6A pada sistem periodik unsur. Dan di dalam golongan kalogen ini terdapat beberapa unsur yang menempatinya, yakni oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Dari ke-6A, perlu diketahui juga bahwa dari ke-6 spesies ini, di sini saya akan menjelaskan lebih mengarahnya kepada golongan oksigen. Sebelum itu, saya menjelaskan sedikit dulu tentang unsur-unsur golongan kalogen. Yang pertama terdapat oksigen. Oksigen adalah unsur kimia dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang O dan memiliki nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan kalogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Jadi oksigen ini karena dia merupakan golongan kalogen, dia sangat mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Apalagi kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada sistem respirasi kita. Perlu kita tahu juga bahwa oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur. Jadi jika dilihat dari massa dan unsur ini, oksigen berada di posisi ketiga yang merupakan senyawa atau unsur terbesar ketiga yang paling melimpah. Di sisi lain, oksigen juga memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya pada poin pertama adalah oksigen digunakan untuk membantu sistem pernapasan makhluk hidup, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi bayangkan kalau tidak ada oksigen, pasti sekarang kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita lanjut di poin kedua, oksigen digunakan dalam produksi industri baja, plastik, dan tekstil. Jadi manfaat dari oksigen ini sangat banyak bila kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di poin ketiga, oksigen juga berperan sebagai penyokong kehidupan pada pesawat terbang, kapal selam, penerbangan luar angkasa, dan penyelaman. Ya, yang berikutnya adalah unsur kedua, yakni unsur sulfur. Perlu diketahui bahwa belerang atau sulfur adalah suatu unsur kimia yang memiliki lambang S dan memiliki nomor atom 16. Unsur sulfur ini memiliki bentuk non-metal yang tak berasa dan merupakan zat padat atau solid. Dari unsur ini tak berbau dan multivalen. Di alam, belerang atau sulfur dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfide dan sulfat. Di sisi lain, sulfur atau belerang ini memiliki kegunaan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin jika diketahui setelah ini, kita tidak akan kaget kegunaan dari unsur sulfur atau belerang ini. Contohnya adalah penggunaan komersialnya, terutama dalam fertilizer serta pembuatan bubuk mesiu. Dan paling spesifiknya jika kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pemanfaatan pada korek api. Jadi di sini perlu diketahui bahwa pembuatan korek api ini sangat bermanfaat sangat dipengaruhi oleh belerang dan sulfur. Bila kita perhatikan dalam korek api yang anakannya itu di ujungnya yang berwarna hitam itu adalah belerang atau sulfur yang dimanfaatkan penggunaan komersialnya. Lalu kegunaan lainnya adalah sebagai inseksida dan fungisida. Unsur yang selanjutnya adalah selenium. Selenium adalah unsur yang memiliki lambang Se dan nomor atomnya 34. Seperti halnya sulfur atau belerang, selenium juga memiliki zat padat, termasuk memiliki bentuk non-metal dan struktur kristal heksagonal. Di sisi lain, selain unsur tadi, terdapat tellurium atau dengan lambang Te serta nomor atom 52. Unsur tellurium ini adalah zat padat dan termasuk metaloid serta strukturnya kristal heksagonal. Unsur yang terakhir adalah polonium. Polonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki nomor atom 84 dan memiliki lambang unsur Po. Unsur radioaktif yang langka ini termasuk kelompok metaloid dengan tellurium yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan tellurium dan bismuit. Jadi polonium ini dia sangat mirip dengan tellurium dan bismuit, tetapi dia dikatakan sangat langka. Di sisi lain, polonium ini digunakan untuk menghilangkan kumpulan arus elektrolisis dalam alat pengionisasi udara. Jadi ini biasa dimanfaatkan dalam reaksi elektrolisis, pengionisasi udara. Perlu diketahui bahwa
hal-hal atau ciri khas yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan ciri umum golongan halogen. Walaupun tadi saya tidak sempat menjelaskan tentang konfigurasi elektron, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa massa atom, penampilan deret kimia maupun nomor atom serta lambang ataupun nama unsur dari golongan halogen tadi itu merupakan ciri umum dari golongan halogen. Selain ciri umum yang saya sebutkan tadi, golongan halogen juga terdapat ciri fisik. Yang membedakan dari ciri fisik ini yakni adalah nama unsur, massa, jenis, titik lebur, titik didih, struktur kristal, dan bilangan oksida. Jadi ciri fisik yang dapat disebutkan dalam golongan halogen itu dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, itu beberapa penjelasan singkat dari beberapa unsur yang terdapat dalam golongan halogen tadi. Saya masuk ke penjelasan selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa di video kali ini saya cenderung menjelaskan tentang golongan oksigen karena dia sebangsa dengan golongan halogen. Kita lanjutkan. Di poin yang pertama adalah kecenderungan dari golongan oksigen. Perlu diketahui bahwa klasifikasi ini didukung oleh data tahanan listrik yang sangat rendah bagi logam polonium, melonjak tinggi bagi semilogam tellurium, dan sangat tinggi bagi non-logam selenium. Jadi kecenderungan ini diperhatikan kecuali oksigen terdapat pada pola tertentu perihal tingkat oksidasi unsur-unsur golongan 16. Jadi kecenderungan golongan oksigen ini lebih tepatnya diperhatikan pada tingkat oksidasi unsur-unsur golongan 16, yaitu bilangan oksidasi genap, plus 6, plus 4, plus 2, dan minus 2 secara umum. Stabilitas tingkat oksidasi minus 2 dan plus 6 menurun dengan naiknya nomor atom, sementara hal ini ada tetapinya di mana kestabilan tingkat oksidasi plus 4 naik walaupun kecenderungan ini tidak teratur. Artinya walaupun dalam kecenderungan golongan oksigen yang tidak teratur, tetapi stabilitas tingkat oksidasinya naik dan tetap berubah-ubah dari kestabilan tingkat oksidasi ini. Berikutnya adalah anomali oksigen. Sifat anomali oksigen mirip dengan nitrogen, yaitu pembentukan ikatan yang sangat kuat dengan menggunakan orbital atomik 2p dan absennya orbital d. Di sisi lain perlu diketahui bahwa seperti halnya nitrogen, ikatan rangkap 2 dari oksigen sangat jauh lebih kuat daripada ikatan rangkap tunggal oksigen. Hal ini dibandingkan dengan kekuatan dari kedua ikatan tersebut, di mana dalam golongan karbon berhubungan dengan ikatan rangkap pada oksigen, kemampuan katanisasi menurun dengan naiknya nomor atom, tetapi dalam golongan 16 belerang mampu membentuk rantai yang terpanjang. Kenyataannya ikatan tunggal dari oksigen paling lemah daripada ikatan rangkap dari oksigen tersebut, sehingga di sini kecenderungan pembentuk senyawa katanisasi cukup besar bagi belerang. Jadi kecenderungan dari oksigen ini dipengaruhi dengan golongan-golongan yang terikat di dalamnya, baik ikatan rangkap tunggal maupun ikatan rangkap 2. Selanjutnya untuk absen orbital D, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa oksigen membentuk hanya satu senyawa dengan fluorin, yaitu AF2, tetapi belerang mampu membentuk beberapa senyawa dengan fluorin termasuk SF6. Untuk mencapai hingga 6 ikatan kovalent ini, atom belerang harus melibatkan orbital D. Dengan demikian tidak ditemuinya senyawa oksigen fluorin yang anak dengan SF6 berkaitan tidak bersedianya orbital D dalam atom oksigen. Perubahan sifat dalam molekul oksigen terdapat dua bentuk alotrop, di mana terdapat dioksigen O2 dan trioksigen atau ozon O3. Hal ini dilihat dalam laboratorium dalam beberapa cara pembuatan gas oksigen, misalnya pemanasan kalium klorat dengan katalis mangan. Kita langsung masuk saja. Di sini pada hibridisasi, orbital hibrida yang termasuk merupakan campuran dari beberapa orbital yang porsinya dapat berbeda tergantung posisinya dalam ruang ataupun dapat berubah-ubah. Jadi tingkat hibridisasi oksigen ini dipengaruhi oleh elektronegativitas dan substansinya. Dalam hal ini dibuktikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Henry A. Bent. Teman-teman bisa mencarinya di referensi dalam hubungan hibridisasi dan substitusi dari oksigen. Sekian penjelasan dari saya tentang oksigen. Terima kasih.